seperti yang kita ketahui dan kita saksikan barusan, biasanya karena kendala ekonomi, bayi mengalami kelainan saat usia dalam kandungan 6 bulan tadi ya. Padahal kesehatan janin dalam kandungan itu juga menentukan harapan hidup setelah lahir nantinya. Ya pemirsa, menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia, memiliki angka kematian bayi 16,85 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2023. Artinya dari setiap 1000 bayi yang lahir dengan selamat, sekitar 16 bayi diantaranya meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Nah pemirsa, 5 provinsi di Indonesia dengan angka kematian bayi tertinggi per 1000 kelahiran hidup, diantaranya Provinsi Papua dengan angka kematian bayi sebanyak 38 per kelahiran hidup. Kemudian Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Barat seperti terlihat pada grafik ini. Selain adanya kesenjangan antar provinsi, ada pula disparitas tinggi dalam angka kematian bayi tingkat kabupaten kota. BPS mencatat angka kematian bayi kabupaten kota paling rendah terdapat di kota Jakarta Pusat, yakni 9,8 per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu angka tertingginya berada di Kabupaten Duga, Provinsi Papua, yakni sebesar 56,69 per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu secara global, Indonesia menjadi negara dengan angka kematian bayi baru lahir nomor 7 terbesar. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, menurut Kementerian Kesehatan, penyebab utama kematian bayi meliputi gangguan pernafasan, kelahiran prematur, infeksi darah atau sepsis neonatorium, dan sementara itu kelainan bawaan sejak lahir atau malformasi kongenital. Adapun upaya menurunkan angka kematian bayi perlu dilakukan secara sistematis beriringan dengan pengentasan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, peningkatan kualitas kesehatan dan wawasan orang tua, serta perluasan fasilitas tenaga medis dan akses layanan kesehatan ke seluruh pelosok negeri. Pemirsa dan juga Kartika, seperti ini sangat kompleks ya permasalahan kesehatan anak dan bayi. Namun kita harusnya optimis ya bahwa segala permasalahan itu ada solusinya. Salah satunya ialah upaya penyediaan inkubator gratis bagi warga tak mampu. Inkubator menjadi vital bagi bayi yang harus lahir prematur. Iya betul sekali, aksi heroik beliau ini sudah menolong lebih dari 5.000 bayi yang lahir prematur. Nah kalau gitu sudah bersama kita pagi ini Profesor Raldi Artono Kustoer. Nah sekarang kita langsung aja ke profesornya yang sudah ada di sini ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tika, selamat pagi Mbak Oka. Iya, selamat pagi Prof. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar baik biasa ya. Pak. Sebenarnya kalau inisiasi inkubator gratis ini awalnya dari mana Pak? Sebetulnya Dan dari kapan? bidang ilmunya. Jadi ini kan soal teknologi ya. Yes. Jadi basis teknologinya dulu saya bicara. Jadi basis teknologinya itu ada di bidang. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya nih heat and mass transfer. Jadi perpindahan kalor dan massa, perpindahan panas dan massa. Nah itu ada di inkubator itu. Ya. Orang biasanya nggak tahu, dikira tukang listrik kali ahlinya dan sebagainya. Tapi itu basis ilmunya itu dulu. Itu ilmu turunan dari energi. Nah ini syarat untuk bisa untuk meminjam inkubator gratis ini dari warga harus seperti apa Pak? Sebetulnya tidak ada persyaratan apa-apa. Semua yang mau minjem, semua kita kasih pinjam. Kalau itu tersedia. Kalau nggak tersedia tuh misalnya, ini kan kita punya agen di banyak kota ya. Iya. Kalau di agen itu hanya ada dua-duanya sudah dipinjam. Yang ketiga kan nggak bisa dapat. Iya. Nah itu aja. Tapi kalau ada,
pasti dikasih pinjam karena niatnya memang mau menolong semua bayi prematur. Iya. Baik, sejauh ini sudah ada berapa daerah? Ya. Jadi inkubator kami ini sudah ada di 138 kota. Di mungkin 25 provinsi ya. Tentu Indonesia masih lebih luas dari itu. Cita-cita kami itu bisa 300 kota dan 34 provinsi bisa. Paling nggak ada. Ya. Nah itulah yang sudah ada. Tapi dari 138 kota itu 80%-nya ada di Jawa. Nah ini kemudian masalah di luar Jawa masih sedikit berarti. Nah jadi program kami kalau bisa tahun ini sampai tahun depan tuh kita percepat untuk ada di 100 kota tambahan, terutama Sumatera dan Kalimantan itu dulu ya. Kemudian nanti baru ke Indonesia Timur. Kalau Ibu lihat tadi statistik ya, itu makin ke timur makin tinggi angka kematian bayi. 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat daripada Jakarta. Kenapa Jakarta sedikit? Karena fasilitas kesehatannya sudah banyak. sudah Yang namanya memadai, puskesmas di Jakarta udah 3 tingkat. Di daerah puskesmas masih jauh 7 km. Kesana harus lewat sungai dan sebagainya. Susah jadi kondisi fasilitas. Udah disebut di nomor 2 tadi, fasilitas kesehatan kurang. Di Papua apalagi, aduh. Ini baru saya dapat permintaan dari Papua. Pak tolong sumbang kami di Wamena. Wamena, jauh loh. Jauh ya. Di Jayapura tuh. Iya, Jayapura. Nah, bagaimana kita bisa menolong itu? Nah, saya bilang gini, coba tulis surat ke saya bahwa kami di sana perlu inkubator bayi untuk menolong bayi-bayi di sana. Nah, nanti saya cariin sponsornya di Jakarta nih. Ya, katakanlah orang yang mampu banyak ya. Nanti pasti ada yang mau. Iya. Untuk kita bikin inkubatornya, untuk kita kirim ke sana. Papua tuh jauh banget. Jadi kalau ngirim inkubator barangkali ongkosnya lebih daripada harga inkubatornya. Iya, nah sebenarnya nih Pak, kalau banyak sebenarnya warga yang ingin menggunakan inkubator gratis ini, tapi kan kekurangan informasi untuk bagaimana mendapatkannya. Itu gimana Bapak? Akan mendeteksi ke sana langsung, akan melihat tempatnya observasi, atau mereka yang menghubungi? Jadi begini kira-kira, kita promosinya melalui medsos ya. Jadi lihat di Instagram, lihat di Facebook, lihat di email, Twitter. Semua itu kita ada akunnya ya. Kemudian sekarang kan orang nge-Google. Tanya di Google inkubator gratis. Gitu aja. Inkubator gratis. Nanti akan kesambung ke salah satu. Tapi saya sebutkan aja di sini yang paling praktis adalah lewat WhatsApp. WA 08111 383 300. 08 383 300. Ya. Langsung hafal tuh. Iya. Luar biasa daya ingatnya. Baiklah, sampai saat ini nih, apakah Profesor sendiri sudah pernah menemukan bayi yang dulu pernah ditolong dengan menggunakan inkubator sekarang sudah besar? Banyak Ya? Banyak. Kemudian untuk batas waktu peminjamannya bagaimana? Nah gini, jadi kami meminjamkan satu paket, yaitu 1 inkubator, 2 timbangan bayi, 3 suhu digital. Nah, jadi setiap hari sebetulnya ibu bisa nimbang bayinya karena kita pinjamin timbangan kan, timbangan digital gini. Nah, peminjaman itu sampai dengan berat bayi 2,5 kg. 2,5 kg itu adalah bayi normal. Nah, biasanya minjemnya di bawah 1,5, ada 1,2, adalah bahkan yang paling ringan bayinya tuh beratnya 700 gram. 700 gram. Pernah beli daging kan? Iya. Ya segini. Waduh, iya. Dan itu, mohon maaf ya, saya harus mengatakan ini berkah Allah, 100% selamat. Iya, oke. Bapak, harapannya terakhir apa nih mengenai akses kesehatan dan juga fasilitas kesehatan di Indonesia? Tentunya fasilitas kesehatan terutama di daerah perlu diperbaiki. Puskesmas diperbanyak dan kemudian dilengkapi dengan fasilitas. Banyak puskesmas di daerah itu isinya cuma rumah aja, ruangan aja, fasilitas nggak ada. Ada bidan 1-2 atau perawat 1-2, tapi mereka tidak berdaya apa-apa. Ini itu tidak ada. Nah ini yang harus dipenuhi. Kalau boleh saya bilang, pikirkanlah luar Jawa sekarang. Di Jawa ini dari ujung ke ujung transportasi udah ada jalan tol. Di Sumatera masih susah, di Kalimantan baru ada jalan tol. Baik, semoga semuanya bisa terrealisasi sehingga dapat menciptakan fasilitas kesehatan yang mumpuni ya Pak ya untuk setiap daerah di Indonesia. Baiklah Bapak, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Salam untuk keluarga yang ada di rumah, sukses selalu dan semoga bayi-bayi di Indonesia dapat terlahir dengan sehat ya Pak ya. Terima kasih, salam semua.